Anwar Basori, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, masih bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Anwar, minggu ini kan acara puncak untuk ISEF 7 ya Pak, tahun 2020. Nah, apa nih kegiatan yang akan diberlangsungkan selama puncak ini? Ya, makasih Mbak. Kalau lihat itu sekitar ada 50 event virtual selama seminggu ini. Mulai dari hari pertama, 27 sudah mulai pre-event yang sebelum puncaknya Mbak. Tadi saya sampaikan ada pertemuan pondok pesantren bicara mengenai ekonomi. Siangnya bicara mengenai kontenor fikih. Artinya diskusi mengenai bagaimana fatwa fikih secara global. Ada dari Mutfi dari Mesir dan juga oleh Pak Wapres, kemudian Ketua OJK sama Pak Gubernur Bank Indonesia juga ikut di situ, dan berbagai para penggiat-penggiat mengenai fikih kontemporer. Itu adalah yang forumnya. Pada saat yang sama kita sudah mulai mengenai bisnis coaching, kemudian juga bisnis counseling. Karena apa? Karena ada sekitar 200-an produk UMKM yang akan kita showcase-kan, sudah disuguhkan. Dan ada 609 booth secara virtual produk dari UMKM, dari pesantren, dari berbagai perusahaan tertentu yang kita showcase secara virtual, yang itu bisa dilihat. Kenapa? Karena berdasarkan pengamatan kami di medsos website ISEF itu sudah dilihat hampir 75 negara bisa diakses. Apalagi kemarin kita lihat dari 1.400 tamu di Zoom langsung, itu ada duta besar yang ada di Jakarta, ada lembaga internasional, Presiden IDB. Jadi karena ini kita bicaranya tadi disampaikan Pak Presiden, ISEF itu adalah Indonesia harus berposisi di global. ISEF ini juga bukan event nasional, event yang betul-betul bisa memposisikan secara global Indonesia di mata dunia. Dan di situ kemarin juga disampaikan ada 10 international showcase. Jangan hanya bicara mengenai wacana, tapi apa yang sudah kita showcase-kan. Bagaimana kita showcase-kan mode fashion dunia yang sudah terkenal. Kemudian kita showcase-kan berbagai wakaf produktif. Keuangannya kita juga showcase-kan berbagai proyek-proyek halal value chain yang sudah terbentuk. Di pertanian, kemudian di berbagai wisata dan yang lainnya. Yang tidak kalah penting adanya kawasan industri halal yang sudah terbentuk juga di Indonesia. Kemudian juga bagaimana wakaf produktif. Dan juga mengatakan bahwa ISEF ini adalah betul-betul event global yang bisa disukiskan di dunia. Dan posisi Indonesia yang tadi disampaikan bahwa Indonesia sudah siap menjadi hub salah satu center of excellence untuk pasar keuangan dan ekonomi dunia sudah kita persiapkan. Dari semua itu, nah yang nggak kalah penting Pak Anwar, apa sih dampaknya untuk masyarakat, untuk para pelaku usaha? Ya, pertama kalau kita bicarakan ISEF ini adalah, kalau bisa saya sederhanakan adalah tempat silaturahimnya umat to umat. Umat to umat tentunya individu to individu. Ada pemuda di situ, ada jamaah, ada pengusaha-pengusaha di situ. Kenapa? Untuk UMKM itu karena bergairah. Kenapa? Karena sejak Agustus, justru malah sejak awal Januari, itu sudah melakukan kompetisi beberapa UMKM di seluruh Indonesia, dikurasi antara fashion dan foodnya seluruh Indonesia, mana-mana yang kita juarakan. Kenapa? Akan kita showcase-kan di platform ISEF ini, di Ikra namanya, 200 yang sudah kita pilih. Tapi kan dari ratusan. Dengan adanya di masa pandemi ini, kurasi itu adalah membangunkan bahwa memang pada saat tertentu, pada saat COVID, usaha itu masih ada dilakukan. Yang kedua mengenai para desainer-desainer juga kita jalankan. Pondok pesantren, ujungnya satu sama ekonomi kita jalankan. Untuk individu Mbak, itu adalah literasi. Kenapa sekarang di ISEF kalau kita buka di YouTube, mohon maaf, ini kalau biasa, sekarang kita buat namanya drama seri inspirasi, nilai-nilai syariah. Tapi kita kemas dengan cinta harus dibayar lunas. Itu seri gelap 1-8. Satu seri kita keluarkan, itu view-nya 20.000, 30.000 view anak-anak muda. Sehingga kita bicara mengenai ISEF ini adalah juga menjual literasi, bagaimana nilai-nilai ekonomi syariah dijelaskan, disampaikan dengan cara-cara yang santun dan betul-betul syariah memang untuk semua umat. Bukan hanya terlalu eksklusif kepada umat Islam. Justru di situ literasi tadi bahwa apa itu wakaf produktif. Orang mengatakan wakaf produktif adalah hanya untuk tadi kuburan dan pesantren. Sementara wakaf produktif dipakai juga uangnya untuk bangun rumah sakit mata yang bisa menolong orang di RS Mawardi yang ada di Serang. Kemudian ada juga untuk usaha yang lain. Jadi berbagai instrumen-instrumen di dalam ekonomi dan keuangan syariah itu kita wujudkan dan ada proyeknya. Itu yang literasi dan juga memberikan contoh-contoh clear di situ, sekaligus juga membangunkan silaturahim ekonomi kecil bisnis yang tadi Pak Presiden sampaikan bahwa ekonomi syariah itu harus terkait dengan sektor real dan juga memberikan manfaat pekerjaan dan untuk kesejahteraan dan kepada masyarakat padat karya dan yang lebih inklusif pada masyarakat Indonesia. Baik, semoga tentu berhasil Pak, bisa jadi berkah untuk semua umat juga mimpi-mimpi ini. Terima kasih Pak Anwar Basori bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Amin.